melalui ibadah kita di sekolah minggu. Hari ini tanggal 25 Juli 2021. Ayo adik-adik, kakak ajak kalian untuk bersama-sama kita melakukan ibadah kita. Ayo, duduknya yang baik, yang rapi. Ayo, ingat, harus kalian mempersiapkan diri, hatinya, dirinya. Kemudian apa? Jangan lupa Alkitabnya. Kemudian apa lagi? Kemudian persiapkan persembahannya atau kolektenya. Oke, kita akan memulai ibadah ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Ayo, adik-adik semuanya, semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Bertemu dalam kasih-Nya. Ayo, boleh tepuk tangan ya, Dek? Ayo, kita kan berdiri. Kita bersuka cita nyanyikan ini. Bergilang ya, nyanyikannya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang rahmani, kami hendak bermazmur memuji Engkau. Engkau telah memelihara kami dengan kasih-Mu, sehingga kami merasa aman hingga saat ini. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini, sebab kami lapar dan haus akan firman-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu, supaya Engkau memuaskan kami dengan kebenaran-Mu. Ketika kami hidup di tengah kekalutan dan kesulitan, firman-Mu yang selalu mengajarkan kepada kami jalan kebahagiaan dengan menaruh pengharapan akan pernyataan kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu menyucikan hati dan pikiran kami, supaya boleh memandang wajah-Mu yang Engkau hadapkan ke tengah persekutuan ini. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekalian, kita akan kembali bernyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Oke, boleh berdiri kembali. Bisa gerak-gerakkan badan kita, memuji Tuhan. Tangannya digunakan untuk bertepuk, boleh. Oke. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra.
diambil dari kitab Mazmur 133. Kitab Mazmur 133 ayat yang pertama, ayat 1 ya. Mazmur 133 ayat 1. Kakak bacakan terlebih dahulu, nanti adik-adik mengikuti ya. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayo adik-adik mengikuti kakak ya. Mazmur 133 ayat 1. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. diam bersama dengan rukun. Oke adik-adik, sekian ayat hafalan di minggu ini. Adik-adik hafal di rumah ya. Oke adik-adik, tadi kita telah mendengarkan ayat hafalan. Sekarang kita akan kembali bernyanyi lagu pujian kita, sungguh alangkah baiknya. Ayo, semua ya nyanyi pujian ini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala aku yang tercampur dan jumlahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke titah. Titah yang keberapakah minggu ini? Ke-9. Iya benar, yang ke-9. Kakak akan membacakannya, nanti adik-adik ikuti ya. Titah yang ke-9 mengatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yuk kita sama-sama mengucapkan ya. Titah yang ke-9. Titah yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. saksi dusta tentang sesamamu. Oke, artinya takut akan Allah, kasih kepadanya, kita harus belajar jujur dan berani berkata benar, menjadi pembela yang benar tanpa memandang siapapun. Jangan menghina atau merendahkan sesama dengan perkataan bohong. Asma, Sameta,
sebelum mendengarkan isi hati Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pujian kita, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan bagi kami pada hari ini. Tuhan telah menyertai kami, boleh memberikan kepada kami kesempatan untuk mengadakan ibadah pada hari ini. Berkati ibadah kami ini Tuhan, biarlah semuanya ini kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan, ajari kami untuk boleh mengerti akan firman Tuhan, dan itu dapat menjadi pedoman kami dalam melalui hari-hari kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dengarkan doa kami ya Tuhan. Amin. Kakak buka ya dek maskernya. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ayo kalian buka Alkitab kalian. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kakak baca dari sini, kalian mengikutinya di rumah sambil membaca juga. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sampai demikian firman Tuhan. Salam adik-adik. Salam. Kita jumpa lagi pada hari Minggu ini. Adapun judul dari renungan kita hari ini adalah hidup rukun. Semua orang pasti ingin hidup rukun. Apa itu rukunnya adik-adik? Rukun berarti saling menghargai atau saling mengasihi. Adik-adik, semua orang di dunia ini pasti ingin sekali dihargai dan dikasihi. Contohnya, kalau kau sedang berbicara sama temanmu, ya, tiba-tiba temanmu nggak mau mendengar engkau, baru nanti dibilang, apa kalian bilang biasanya? Dikacangi, ya kan? Dikacangi arti dicueki. Kamu suka? Pasti tidak akan suka. Ya, apalagi kalau kamu sedang sakit, sudah baru rupanya kau bilang sama mamamu, ma aku sakit, kepala aku pening, tapi mamamu cuekin, main HP aja. Jadi apa yang kau lakukan? Pasti kau akan kesal, marah. Jadi adik-adik, orang ingin dihargai dan dikasihi, ya. Dan orang juga ingin agar apa yang dia katakan mau didengar orang.
Kenapa? Ya, karena itulah sifat manusia, adik-adik. Itulah sifat manusia. Kalau kita mau menghargai dan mengasihi orang lain, maka akan tercipta tadi seperti tema kita apa deh? Hidup rukun. Adik-adik, kepada siapa saja kita harus hidup rukun? Pertanyaannya, kepada siapa saja? Kepada semua orang. Pertama, di keluarga, ya, kita hidup di keluarga harus hidup rukun. Supaya tercipta hidup rukun, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita menghargai orang tua kita. Bagaimana caranya menghargai orang tua? Dengan cara menghormati orang tua, mematuhi aturan yang diberikan kepada kita, aturan yang ada di rumah, ya, kita hargai, maka akan tercipta kerukunan. Mau pada siapa lagi? Abang, kakak dan adik. Ya, siapa yang punya kakak dan adik serta abang, itu juga harus dihargai, harus dikasihi, mau saling berbagi. Dengan seperti itu, maka akan tercipta hidup rukun di dalam keluarga. Kalau sudah hidup rukun di dalam keluarga, maka apa yang kita peroleh? Maka di dalam keluarga kita akan merasa damai. Kepada siapa lagi kita harus hidup rukun? Ya, kepada teman-temanmu, kepada teman-teman kita. Ya, bagaimana caranya? Tadi sama seperti tadi, kita harus mau menghargai teman-teman kita, mau mendengar ceritanya. Ya, keluh kesah kalau ada teman kita yang bercerita, tapi dengan catatan jangan lagi diceritakan kepada orang lain. Kalau dibilangnya itu rahasia, ya. Supaya apa? Supaya tadi tercipta hidup. Adik-adik, ini kata ada kertas. Ya. Kertas ini kertas kan deh, utuh kan? Utuh. Kalau kertas ini adik-adik kita, apa yang terjadi? Sobek. Ya, tidak ada lagi apa ya? Kesatuan, ya kan? Tidak ada lagi kesatuan. Apa yang ada di sini? Pecah belah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Yang awalnya tadi bagus seperti ini, ya kan? Hubungan kita bagus seperti ini, hidup rukun. Tiba-tiba karena ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, padahal seharusnya bisa, akhirnya terjadilah pecah, lepas, tidak satu. Artinya tidak ada lagi kesatuan. Yang ada apa? Rasa sakit hati, ya kan? Bisa ini disatukan lagi? Bisa, kalau ada lem, ya kan? Tapi itu tidak utuh deh. Kalau ini bisa disatukan, bisa. Kita lem, kita isolatif, ya kan? Bisa jadi satu, tapi itu tidak utuh. Jadi kerukunan itu agar bisa tetap utuh, maka tadi kita harus saling menghargai, ya, saling menghargai satu dengan yang lain, saling menyapa, saling mengasihi. Dengan cara itu maka akan ada kerukunan. Jadi adik-adik, bagaimana ya sikap kita agar terjadi kerukunan? Coba kita lihat balik ke Alkitab kita. Kita lihat ayat 2. Apa katanya di sini? Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ada kata Harun. Harun itu siapa ya? Kalau bagi bangsa Israel itu Harun itu imam besar. Seorang imam tugasnya apa? Ya, memberkati jemaatnya dengan cara apa? Minyak. Minyak di sini dek bukan sembarang minyak ya dek, bukan minyak oli, bukan ya, bukan minyak makan. Tapi minyak apa? Minyak di sini adalah minyak yang harum, yang harganya sangat mahal. Artinya apa bagi kerukunan? Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, agar tercipta kerukunan kita harus seperti minyak yang harum tadi. Kemana kita ada, ya, kita memberi keharuman, ya,
Ya, bukan kemana kita ada kita memberi kehancuran, enggak ya deh. Kemana kita ada, ya kalau kita bertemu dengan teman-teman itu senang sama kita. Kemana kita pergi orang senang sama kita. Nah, itulah sikap orang yang membawa kerukunan. Apalagi, nah, yang kedua, tadi kalau seperti minyak katanya dapat memberi keharuman. Yang kedua katanya seperti embun. Pernah lihat embun, Dek? Embun datang ketika mana? Pagi hari atau siang hari? Oh, pagi hari. Setelah malam hari, maka pagi hari kita akan melihat embun. Apa rasanya? Bagaimana itu embun? Embun itu mengapakan? Menyejukkan, ya kan? Kalau malam hari panas sekali, rupanya tiba pagi hari sudah cuaca terasa sejuk karena ada embun. Begitu juga dengan kita, ya. Kalau kita anak-anak Tuhan harus seperti embun, memberi kesejukan bagi kawan-kawannya. Kalau kawan kita mau bergaduh, jangan dikompori, ya. Kompor panas ya, jadi kawan kita jadi bergaduh, tapi diapain? Diembuni deh, diberi kesejukan supaya kawan-kawan kita tidak bergaduh atau berantem, ya. Jadi dengan kata lain, bagaimana anak-anak Tuhan agar dapat menciptakan kerukunan, kita harus menjadi apa tadi dia pertama? Sebagai minyak yang harum, memberi keharuman bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baru yang kedua, seperti embun, ya bagus Kalista, seperti embun yang memberikan kesejukan kemanapun kita pergi. Adik-adik, kalau kita sudah memberikan ya kesejukan, ya sebagai minyak yang harum, apa yang kita peroleh rupanya? Ya, kalau hidup kita itu sudah rukun, dengan sejuk kemanapun kita pergi dapat memberi keharuman, maka yang akan diperoleh adalah kita lihat ayat 3b-nya. Tadi 123 ayat 3b-nya. Apa katanya di situ? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Apa deh? Apa yang kita peroleh kalau hidup kita rukun? Ya betul Kalista, berkat yang kita iya. Coba siapa yang nggak mau berkat? Kakak mau. Siapa yang nggak mau berkat? Oh, kakak mau berkat. Oke adik-adik, oleh karena itu supaya kita bisa hidup rukun, ya tadi apa? Kita harus dapat memberi keharuman dan memberi kesejukan. Apabila kita sudah hidup rukun, maka yang kita peroleh adalah berkat. Bukan hanya satu hari ya dek. Berapa hari? Selama-lamanya. Kita akan memperoleh berkat selama-lamanya. Itulah untungnya hidup rukun. Oleh karena itu, mari adik-adik kita ciptakan hidup rukun di dalam keluarga kita, ya. Hidup rukun dengan orang tua kita, abang, kakak dan adik-adik kita, dan teman-teman kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita di mana kita berada, dengan bertingkah laku yang dapat memberi keharuman sebagai kita anak Tuhan dan memberi kesejukan, kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Oke adik-adik, amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Ajari kami untuk boleh menciptakan hidup rukun di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah sosial kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami dapat menciptakan kehidupan yang rukun. Karena melalui itu Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami. Bukan hanya pada hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Ajari kami untuk itu Tuhan, dan Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing kami agar kami dapat sesuai dengan kehidupan kami, sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami mengangkat doa-doa kami buat orang tua kami, orang tua adik-adik sekolah minggu yang pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan memberkati obat, makanan, minuman, dan apapun yang dilakukan para medis untuk orang tua kami itu, sehingga melalui itu Tuhan Engkau memberkati dan mereka memperoleh kesembuhan, sehingga mereka boleh dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Tuhan buat situasi negara kami pada saat ini, di mana pada saat ini Tuhan pandemi masih berlangsung di negara kami bahkan di seluruh dunia. Tuhan bantu kami untuk menghilangkan pandemi tersebut. Ajari kami untuk boleh mematuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah kami, sehingga melalui itu Tuhan dapat memutus mata rantai penyebaran pandemi ini. Kami percaya Tuhan Engkau dapat membantu kami. Kami percaya pandemi ini boleh berlalu. Oleh karena Tuhan itu Tuhan ajari kami untuk selalu boleh mematuhi aturan dari pemerintah kami. Tuhan, kami sadar kami manusia yang penuh dosa. Ampuni kami untuk salah dan dosa kami, dan ajari kami juga untuk boleh mengampuni orang yang salah kepada kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekalian, tadi kita telah mendengarkan isi hati Tuhan yang disampaikan oleh kakak Emi Damani. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Tadi di awal ibadah sudah diingatkan supaya kita mengambil persembahannya atau menyediakan persembahannya. Sebelum kita kumpulkan, ayo angkat persembahannya ke atas, kita ucapkan bersama. Bere doon, ubani harajon batang. Angkat persembahannya. Sama-sama kita ucapkan. 1, 2, ya. Kubere doon, ubani harajon nai batang. Ayo kita nyanyikan rukun cinta satu sama lain. Itulah maunya Tuhan. Rendah hati setara mata, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati setara mata, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati setara mata, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik kami undang untuk berdiri, kakak undang untuk berdiri. Baiklah adik-adik, kita tutup kebaktian kita pada hari ini. Kita berdoa, mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Hagano, Tasara Unami, Asetorang Gano, Sengkoi dan Nami, Sarakan Nantosa, bersama mengenami Tuhan yang bijak. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.